Haleluya. Saudara lebih memilih mana? Ada dalam kehendak Tuhan atau kehendak dunia? Amin. Ada dalam rencana Tuhan atau rencana saudara? Betul? Ada dalam kehendak Tuhan atau kehendak saudara? Iya atau iya? Faktanya saudara, kita lebih menjalankan kehendak Tuhan atau kehendak kita? Nah, haleluya. Jujur saja di hadapan Tuhan, kita semuanya sering melakukan kehendak kita, betul? Mimpi kita, betul? Kita punya program atas hidup kita, betul? Program Tuhan diabaikan saja, betul? Haleluya. Firman Tuhan mengisahkan bahwa ada sebuah cerita di dalam kitab Lukas. Lukas 15 ayat 1, saya akan bacakan buat kita semuanya. Bapak Ibu menyimak kitab masing-masing atau menyimak yang di sini boleh. Saya akan bacakan buat kita firman Tuhan di dalam kitab Lukas ya. Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32. Cukup panjang, sangat panjang. Kisah yang umum, kisah yang sering kita baca, bahkan sampai apa di luar kepala, yaitu tentang anak yang hilang. Siapa di sini anak sekolah minggu yang tahu cerita anak yang hilang, yang pergi jauh dari bapaknya? Makasih. Tanya sama bapaknya, enggak tahu, tanya sama pak gurunya. Haleluya. Nah, cerita tentang anak yang hilang. Saya akan bacakan ya. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Haleluya. Kita sering ya bicara tentang hak kita ya, betul? Betul? Sebentar, Tuhan kasih aku berkat. Hak kita. Tuhan berkati pekerjaanku setiap hari. Hak kita. Tuhan tolong kami, hari ini saya mau pergi. Itu hak kita. Kita sering menuntut hak kita, betul? Sadar tidak sadar, pagi hari ini kita sudah minta berapa kali hak kita dituntut dari Tuhan. Dari bangun pagi, apa yang Bapak Ibu Saudara doakan? Pagi tadi, hari ini saja. Apa enggak berdoa? Bapak Ibu berdoa untuk apa hari ini? Sehat, terus berkat, terus jiwa-jiwa. Ada selain pada ini? Ada? Berdoa buat jiwa-jiwa? Oh ada. Yang lainnya berdoa buat apa lagi? Tuhan berkati suamiku, anakku, sekolahnya, cita-citanya, aku pengen punya rumah. Semua hak kita. Gak ada bedanya, betul? Setuju dengan saya? Gak ada bedanya kita seperti si anak bungsu. Aku bicara tentang hakku Tuhan. Bapak, berikan apa yang menjadi hakku hari ini. Betul? Haleluya. Maaf, bukan keinginan saya untuk kita menelanjangi, untuk saya menelanjangi Bapak Ibu atau saya sendiri dalam firman Tuhan. Firman Tuhan loh yang bicara. Jadi mari kita siapkan hati betul-betul apa yang menjadi maunya Tuhan. Haleluya. Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya, ini bagusnya ini, luar biasanya Bapak ya. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Yang satu gak minta tapi dibagi, dikasih. Adilnya Tuhan memberi kepada si sulung, juga memberi kepada si bungsu. Jadi tidak boleh ada cemburu. Kalau Tuhan memberkati si A, si B juga diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Allah kita adil. Haleluya. Beberapa
negeri yang jauh. Di sana, nah ini kata-katanya tadi saudara, ke negeri yang jauh, jauh saudara. Bahkan kalau di sekolah minggu pergi jauh sendiri. Kalau sudah diberkati, membiarkan pedewek. Tuh, ya, mungkin di sini tidak ada, karena yang sudah pergi jauh pasti tidak berkumpul di sini. Tuh. Kalau sudah diberkati, kalau sudah ditolak, sudah dikasihkan apa yang menjadi bagiannya, membiarkan pergi ke tempat yang sangat jauh. Sampai bapaknya nggak lihat lagi. Mana tadi itu diberkati? Nggak kelihatan. Haleluya, lanjut ya. Mana tadi? Oh, di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun menjadi mulai melarat. Haleluya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, nah ini bapak kita ya saudara ya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Belum sampai. Itu belum sampai ke gereja, belum sampai kepada pendeta, belum sampai, masih sangat jauh, masih kelihatan mitip-mitip. Kalau orang mungkin dari jauh harus pakai kaca pembesar, tapi Bapak sudah melihat dari tempat yang sangat jauh ya. Ia sudah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, ini saudara, bapaknya gak jawab, diem aja. Karena bapak itu ya, kalaupun disakiti anaknya, pendam semuanya dalam hatinya. Ya, bapaknya tidak menjawab. Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang baik, yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka cita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya ini? Nah, begitu kira-kira kalau dramanya ya. Apa arti semuanya ini? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar. Haleluya. Saya di sini punya pemikiran, belum pernah melanggar bertahun-tahun. Dia pikir dia gak pernah bikin salah, saudara. Dia pikir hidupnya benar. Dia pikir dia sudah menjalankan semua rencana bapaknya. Aku gak pernah salah, aku melakukan semua perintah Bapak. Dia pikir, ternyata yang dia pikir gak cocok dengan pikiran Bapak. Ya, haleluya. Dia pikir benar-benar melanggar perintah Bapak, tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita.
dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanmu adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu yang telah mati, adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Haleluya. Haleluya. Pelajaran dari kisah anak yang hilang ini, saya ingin mengajak kita untuk semuanya, jangan pernah jauh dari Tuhan. Amin. Amin. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Jangan pernah. Yang pertama, segala bentuk dosa, segala bentuk kecemaran, semua masalah, semua sakit penyakit, semua pertengkaran, keributan, perselisihan, semuanya itu terjadi karena jauh dari Tuhan. Ingat kisah Adam dan Hawa? Apa yang terjadi sejak dia jauh dari Tuhan? Dia mulai memberi telinganya kepada si Satan. Dia mulai memberikan telinganya kepada perkataan-perkataan yang menyimpang dari firman Tuhan. Dia mulai memplesetkan firman Tuhan. Dia mulai mengubah, enggak, kata Bapak kata Tuhan cuma begini-begini, enggak apa-apa. Asal ini dan itu. Ya. Semua masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, semua penyakit, semua pertengkaran, semua perselisihan, rasa cemburu di sini, sakit kepala di sini, sakit hati di sini, semua terjadi oleh karena kita menjauh dari Tuhan. Biang segalanya jauh dari Tuhan. Apa yang terjadi dengan si anak bungsu ini? Saat dia sudah, Bapak, mana bagianku, mana hakku? Pagi-pagi udah minta, Bapak kasih aku dulu yang sehat, Bapak aku minta berkat, Bapak aku mau kerja melakukan ini, aku mau mengerjakan proyek ini. Setelah didapat semuanya, dia pergi jauh dari Tuhan. Memangnya setelah dia dapat berkat semuanya, setelah diberi sehat, setelah diberi berkat, dia pergi jauh dari Tuhan, dia langsung lebih enak hidupnya. Tidak, dari kisah ini dikatakan, di sana dia berfoya-foya, di sana dia hidup tidak benar, di sana dia bergaul dengan orang yang tidak benar, di sana lalu dia kelaparan, dia kesakitan, dan dia baru ingat, aku kayak ngutang kalau bapakku, di sana stok makannya banyak, aku pulang Jangan ada keinginan untuk jauh dari Tuhan. Bahkan saudara yang ada pada pagi hari ini, bawa diri kita lebih dekat. Karena tempat kita bukan di tempat yang jauh dari Tuhan, betul? Tuhan membimbing kita ke air yang tenang. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah notabene-ku. Kenapa? Karena memang di luar Tuhan kita tidak sanggup. Pada waktu Tuhan menciptakan saudara, kita ini diciptakan serupa dengan siapa? Gambar Tuhan. Ayo kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar kita. Jadi kalau kita jauh dari gambarannya, kita lalu seperti gambar siapa, saudara? Betul? Kita ini gambar Tuhan, jadi gak bisa jauh-jauh dari dia. Lautan tetap menjadi lautan tanpa ikan. Betul? Kalau ikannya lepas dari laut, emangnya bisa hidup ikannya? Bisa tidak? Kalau tanaman ini tak cabut, tanahnya bisa tumbuh lagi nggak dengan tumbuhan? Bisa? Boleh dicabut? Kalau tak cabut, tanahnya bisa menumbuhkan tumbuhan lagi nggak? Bisa, karena memang sudah ditakdirkan untuk menumbuhkan tanaman. Tapi kalau tanaman ini lepas dari tanahnya, bisa hidup atau tidak? Tidak bisa. Karena apa? Sudah takdirnya dia ada di tanah itu. Sudah takdirnya ikan ada di dalam air. Sudah takdirnya saudara ada di dalam baitnya. Sudah takdirnya saudara dan saya ada dalam hadirat Tuhan. Betul? Jadi kalau kita menjauh dari Tuhan, saudara pasti mati. Iblis akan mencuri saudara, mengambil saudara,
Kali saudara mengurangi, kalau saudara melangkah 2 meter lebih mendekat kepada Tuhan, lalu saudara mundur 3 meter, iblis siap menangkap saudara. Karena itu jangan jauh dari Tuhan. Tempat saudara adalah dalam hadiratnya. Tempat kita ada dalam baitnya. Jangan pernah tidak datang beribadah. Jangan pernah jauh dari ibadah. Karena itu firman Tuhan berkata, jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadahmu. Jangan tinggalkan persekutuanmu. Kenapa? Dari situ kita hidup, betul? Dari situ kita bisa bertahan jadi anak Tuhan. Haleluya. Karena itu kalau didorong-dorong baca Alkitab, banyak berdoa, yuk nyanyi-nyanyi apa? Karena itulah lingkungan kita. Disitulah kita bisa hidup. Disitulah kita bisa bergerak. Disitulah kita bisa melanjutkan segalanya. Kalau kita lepas dari situ, saya katakan kita mati. Seperti ikan, bosan aku di air, aku pengen hidup di daratan. Bisa? Tidak bisa. Bosan aku jadi anak Tuhan, begini-begini saja, tidak ada perubahan. Pindah lokasi. Lokasinya di mana? Ya di tempat anak bungsu yang jauh dari Tuhan itu. Di dunia ini, dunia yang gelap dipilihnya, ya. Dunia yang penuh dengan kehancuran dipilihnya. Ya. Jangan pernah pergi jauh dari Tuhan. Di luar Tuhan, engkau pasti mati. Karena itu kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara di atas, bukan yang di bumi. Itu yang Allah kehendaki. Jangan mikir, seandainya aku jadi Kristen yang beda, aku beda, gak harus beribadah di gereja. Ada cara seperti itu? Tidak ada. Aku mau jadi Kristen yang gak perlu lagi baca Alkitab. Bisa seperti itu? Mati nanti. Ya, pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Haleluya. Matikanlah segala dalam diri kita, segala sesuatu yang duniawi. Amin. Matikanlah. Firman Tuhan berkata, matikanlah segala sesuatu yang duniawi. Karena dunia ini menyeret kita kepada apa? Kemana? Kebinasaan. Kalau hadirat Tuhan akan menyeret kita kepada kehidupan. Haleluya. Jangan pernah kita melakukan tindakan yang mendatangkan murka Allah. Haleluya. Pahami apapun yang jadi masalah kita, semua penyakit, semua persoalan, semua itu biarnya karena kita jauh dari hadirat Tuhan. Yang kedua, ujian tidak hanya datang saat engkau miskin. Ujian tidak hanya datang saat engkau sakit. Tetapi ujian, pencobaan bisa datang saat engkau sangat diberkati. Betul? Ujian bisa datang saat engkau sangat berkelimpahan, saat engkau sehat. Bahkan ada anak Tuhan, saat aku diberkati, gak perlu Tuhan lagi. Jadi dia tidak datang beribadah. Ada yang seperti itu. Saat semuanya sukses, semuanya berjalan lancar, semuanya dibikin sibuk dengan bisnis yang sukses, dengan badan yang sehat, jalan-jalan terus, pagi-pagi tidak perlu beribadah. Hari-hari ini ada tren di mana nggak perlu lagi beribadah, pit-pitan saja sampai ke sana jauh, Purwokerto di luar sana, sampai melakukan lomba naik gunung, naik sepeda. Bahkan ada yang mulai mengomentari keluarganya ditinggalkan, anaknya ditinggalkan, nggak dimasakin keluarganya. Gara-gara apa? Pagi-pagi sudah pit-pitan kemana-mana. Hari Minggu saya lihat, gerejanya enggak, tapi pit-pitan kemana-mana. Saat Allah menganugerahkan tubuh yang sehat, saat Allah menganugerahkan berkat yang banyak, saat usaha menjadi sukses, jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Jangan semakin jauh dari Tuhan. Ujian bisa datang saat engkau diberkati, sama dengan si bungsu ini. Waktu dia diberi berkat,
waktu dia dapat sehat, dia langsung pergi ke negeri yang mana? Sangat jauh. Tidak sedikit dari gereja ini, kalau sudah diberkati, banyak kan yang sudah pergi? Betul? Saudara menyusul? Dalam nama Yesus, surga sudah menanti saudara. Jangan itu jadi sia-sia. Kalau sudah semakin diberkati, semakin makian. Amin. Layani Tuhan dengan tenagamu, layani Tuhan dengan uangmu, layani Tuhan dengan karuniamu, dengan talentamu. Sebab semuanya itu anugerah Tuhan. Bukan karena saudara hebat, bukan karena saya hebat, tapi semua itu titipan anugerah Tuhan, dilakukan, dikerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saat si bungsu itu diberkati, gak perlu dia pergi jauh. Kenapa dia harus pergi jauh? Dunia sudah menariknya, dunia sudah mempengaruhinya. Dia ingin coba-coba pergi ke tempat yang jauh, dan di sana dipastikan dia mati. Amin. Ya, ujian tidak hanya datang saat engkau sakit, tapi saat engkau diberkati. Ayahnya membagi-bagikan hartanya di antara mereka. Ya, baik yang setia, baik yang tidak setia, berkat Tuhan itu tetap ada. Itu hebatnya Bapak kita. Ya, ada yang sungguh-sungguh berkatnya segini, ada yang biasa-biasa saja, berkatnya juga banyak. Itulah Bapak kita, keadilannya luar biasa. Setelah diberkati, si bungsu pergi ke negeri yang sangat jauh. Dia meninggalkan bapaknya. Setelah diberkati, si sulung rajin bekerja. Si sulung tetap di sekitar bapaknya, rajin bekerja, mengerjakan semuanya, sibuk sekali. Tapi ujian si sulung, saat anak Tuhan diberkati, dia mengerjakan apa yang menjadi maunya sendiri. Saya ingin jelaskan ini. Banyak anak-anak Tuhan suka menjalankan apa yang menjadi maunya sendiri. Semua sudah diatur oleh pemimpin. Nggak cocok, aku jalankan seperti ini aja. Ini ada tim. Tim yang ini nggak cocok sama aku main sendiri. Yang ini main sendiri. Semuanya jalankan sendiri. Bagus nggak? Kacau semuanya. Kekacauan sering terjadi saat semua anak-anak Tuhan, kita semuanya ini menjalankan kehendaknya sendiri. Firman Tuhan ngomong begini, gak cocok aku menjalankan firman Tuhan yang sebegini aja. Katanya harus memberi, harus melayani. Aku menjalankannya seperti ini aja. Yang penting kan aku tetap jadi anak Kristen. Yang penting kan aku tetap jadi anak Tuhan. Yang penting kan aku tetap ke gereja. Atau ada lagi yang berprinsip begini, gak perlu lagi ke gereja, yang penting perpuluhannya masuk. Atau gak perlu lah nyanyi sampai lompat-lompatan begitu, sampai tepuk tangan keras-keras. Yang penting kan aku beribadah, yang penting perpuluhannya masuk atau persembahannya masuk. Kita tidak bisa menjalankan kekristenan dengan cara kita sendiri. Amin. Firman Tuhan sudah mengatur semuanya, mengajari kita bagaimana kita hidup sebagai anak Tuhan. Ada hamba-hamba Tuhan yang memandu kita, menolong kita untuk kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita harus menjadi Kristen yang paham betul apa yang menjadi maunya Tuhan, mimpinya Tuhan. Si bungsu ini atau si sulung ini tidak mengerti. Kerja dia capek, tapi dia nggak menikmati karena dia nggak menjalankan. Nah, kamu kok kesel dengan kerjamu kayak gitu? Kamu nggak ngerjakan apa yang menjadi maunya Bapa. Kadang-kadang kita perlu tanya, Tuhan, apa kehendak-Mu dalam hidupku? Kita perlu tahu. Kehendak si A, si B pasti berbeda. Rumah tangga si A, si B pasti berbeda. Kita perlu bertanya setiap hari, Tuhan, apa mau-Mu dengan hidupku? Kita harus bertanya begini. Tuhan punya kehendak atas si bungsu, Tuhan punya kehendak juga atas si sulung. Tuhan punya mimpi bagi mereka. Tuhan ingin mereka melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendaknya sendiri. Kalau orang mengerjakan kehendaknya sendiri, akhirnya apa yang terjadi dengan si sulung? Waktu ada orang lain diberkati, dia nggak terima.
Kamu meninggalkan gereja. Aku di sini yang sungguh-sungguh. Kenapa Bu Pendeta baru menyambut dia? Aku yang di sini yang di dekatnya nggak pernah disambut. Dia baru seminggu datang. Apa yang dikerjakan kemarin? Bikin malu orang Kristen. Suka nggak terima kalau ada obat yang baru. Kok tahu nggak dia sebenarnya kemana? Itu loh. Kerjanya begini. Dia habis korupsi ini. Penting saudara untuk melakukan itu. Bagi Tuhan sangat penting seseorang itu bertobat. Amin. Kadang-kadang yang awal menjadi yang terakhir menjadi yang. Nah, itu mungkin kata-kata simpel ya, tapi hati-hati. Engkau yang ada di dalam lingkungan gereja tidak menjamin engkau akan masuk ke surga jika hidupmu masih mengalami seperti hidup si sulung. Dia marah kalau ada orang lain yang baru bertobat. Dia baru bertobat, Tuhan udah berkati banyak banget. Aku di sini kecil, dari kecil sampai sekarang Kristen, berkata begini saja. Itu sifat. Padahal dia Kristen loh. Ya. Haleluya.